Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Selamat mendengarkan. Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Senin, 30 November 2020 di penghujung bulan November. Tema daripada renungan dan saat teduh yang kita akan pelajari hari ini adalah meneladani kebaikan Allah. Meneladani kebaikan Allah. Firman Tuhan terambil di dalam kitab Yesaya pasal yang ke-55 ayat yang ke-10. Demikian bunyi firman Tuhan. Seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. Saya ulangi ayat ini. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam sorga, seringkali kami kemudian menyesal setelah berbuat baik, atau kemudian tatkala kami berbuat baik, kami bertimbang-timbang apakah perbuatan baik ini akan kembali kepada kami sebagai sebuah kebaikan atau tidak. Kami ingin belajar ya Tuhan, meneladani kebaikan Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, kebaikan konsep manusia adalah balas membalas. Kalau dia berbuat baik, saya akan melakukan kebaikan. Atau kalau saya melakukan kebaikan dengan harapan orang lain itu akan membalas juga dengan kebaikan. Karena kalau kita berbuat kebaikan dan kita berpikirkan bahwa dia, orang tersebut, tidak akan melakukan hal yang sama, maka sebaiknya kita tidak melakukan kebaikan. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, meneladani kebaikan Allah. Di dalam Yesaya 55 ayat 10 dikatakan, tatkala hujan dan salju itu turun dari langit, dan dikatakan di dalam Alkitab, tidak akan kembali ke situ, tidak akan kembali ke langit. Tidak ada hujan yang kemudian turun, setelah turun dia naik lagi ke atas. Pada dasarnya akan menguap setelah sampai di laut. Kemudian karena panas terik matahari. Namun pada dasarnya hujan yang turun, salju yang turun, setelah turun tidak akan kembali ke atas. Begitu luar biasa kebaikan daripada Tuhan di dalam hidup orang percaya yang diilustrasikan tentang hujan dan salju yang turun dari langit tidak akan kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur, dan kemudian itu menjadi roti kepada orang-orang yang mau makan. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, mengapa kita dipanggil untuk meneladani kebaikan Allah? Alasan berbuat baik itu sebetulnya sangat sederhana. Mengapa? Karena Allah sudah berbuat baik kepada kita. Jadi balasan yang kita harapkan dari manusia jangan ada di dalam kamus catatan dalam kehidupan kita. Sehingga firman Tuhan jelas, sewaktu kita berbuat baik, apa yang dilakukan tangan kananmu, jangan dilakukan tangan kirimu. Jangan diketahui oleh tangan kirimu. Yang benar adalah engkau melakukan kebaikan dengan tangan kanan, dilanjutkan dengan kebaikan dilakukan juga oleh tangan kiri. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, apakah kita rugi tatkala berbuat kebaikan lalu orang tidak membalasnya? Tidak pernah akan rugi. Karena sewaktu engkau berbuat kebaikan, engkau bukan sedang berbuat kebaikan kepada manusia, namun mengembalikan segala kebaikan Allah dengan rasa syukur kepada Tuhan, dengan melakukan kebaikan kepada orang lain. Kita bisa memberikan makan kepada tunawisma. Anda sedang bersyukur atas kebaikan Allah. Kita membukakan lift, tatkala ada yang naik lift, Anda memijitkan, tanya, Bapak Ibu mau naik ke lift ke lantai berapa, lalu kita memijitkan. Itu kebaikan yang sederhana. Maka itu adalah bentuk syukur kita kepada Tuhan. Kita menyapa orang-orang kecil yang dianggap rendah oleh orang lain, kepada satpam, kepada tukang parkir, dengan sikap yang hormat yang sama juga kepada mereka yang kedudukannya tinggi secara duniawi, secara kekayaan, secara jabatan.
secara pesona. Maka kita sedang bersyukur dengan melakukan kebaikan yang sederhana, yaitu kepada Allah. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, saya pernah menerima kebaikan dari orang lain dan saya tidak sempat untuk membalasnya. Sewaktu saya masih SMP, pihak sekolah itu meminta kami untuk mengikuti lomba lintas alam 50 km, naik gunung, turun gunung, dan kami satu tim adalah bertujuh. Sewaktu mengikuti lomba ini dari pagi saya cuma makan telur mentah karena tidak ada pengetahuan. Seharusnya kan makan yang cukup. Di dalam perjalanan lomba lintas alam melewati gunung di tengah perjalanan, saya karena kurang makan itu mengalami pingsan, setengah pingsan mungkin. Dan itu ada di dalam pertanian, perkampungan. Dan waktu jatuh pingsan itu hanya ada satu gubuk rumah yang ada di sana, rumah yang sangat sederhana, rumah rakyat biasa, penduduk yang biasa yang ada di sana. Setelah saya setengah pingsan di sana, saya kehilangan ingatan. Saya lupa apa yang terjadi di sana. Kemudian teman membangunkan. Pihak rumah di sana kemudian memberikan teh manis hangat untuk saya minum. Lalu kemudian ditanya sama pemilik rumah penduduk di sana, bagaimana rasanya? Katakan saya mungkin tidak makan pagi mengikuti lomba ini. Saya tidak meminta, lalu serta-merta penduduk sana itu mengeluarkan satu makanan di panci, bukan di panci apa namanya itu yang biasa botram atau apa ya. Itu satu nasi penuh dan hanya seekor ikan peda. Jadi satu nasi penuh dengan seekor ikan peda diberikan kepada saya. Saya baru rasa bahwa saya sedang kelaparan di sana. Dan saya memakannya habis, ludes, tuntas. Saya beristirahat sebentar, lalu kemudian tenaga mulai pulih kembali, lalu melanjutkan lomba lintas alam sampai kepada tujuan. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, sampai sekarang saya lupa tempatnya itu di mana. Ibu yang memberikan itu siapa namanya saya tidak tahu. Namun ibu ini sedang berbuat kebaikan dan saya percaya sekalipun dia bukan orang percaya. Dia tidak mengenal Kristus. Namun dia melakukan kebaikan dan saya percaya kebaikannya itu tidak menuntut balas. Karena kenapa? Karena dia melakukan kebaikan dengan ikhlas. Itu yang disebut dengan balas. Jadi balas ada dua macam. Yang meminta balas atau Anda ingin melakukan kebaikan dengan meneladani Allah dengan cara balas. Itu untuk balas itu apa? Baik dan ikhlas, itu balas. Baik dan ikhlas. Jangan memakai balas konsep dunia. Jadi waktu berbuat kebaikan meminta balasan dari orang lain. Tapi balasnya adalah balas yang dalam singkatan baik dan ikhlas. Itu artinya balas. Firman Tuhan itu luar biasa dikatakan, sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. Bagaimana kita bisa meneladani kebaikan Allah? Tatkala kita terbiasa merenungkan kebaikan-kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita terdahulu, di dalam kehidupan kita saat ini, yang terjadi kepada keluarga kita. Kita pernah melewati masa-masa yang sulit, bagaimana Allah mengangkat kita. Kita pernah diperhadapkan kepada maut yang pernah merenggut nyawa kita. Anda menyeberang sedikit saja Anda tertabrak dan meninggal. Silakan Anda memikirkan segala kebaikan-kebaikan Allah yang terjadi dalam kehidupan kita. Sehingga sewaktu kita berbuat kebaikan, meneladani kebaikan Allah, kita tidak pernah berpikir bagaimana menuntut balas dari manusia. Yang dilakukan tangan kanan tidak diketahui oleh tangan kiri. Yang lebih baik lagi, tangan kanan melakukan kebaikan, tangan kiri pun melakukan kebaikan. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, belajar untuk terus meneladani kebaikan Allah. Apa yang sudah turun dari langit, hujan dan salju, itu tidak kembali ke situ. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, kami berdoa buat sahabat seperjalanan yang sedang sakit di rumah sakit maupun di rumah. Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan.
Bagi sahabat seperjalanan yang sedang mengalami hambatan, kesulitan, tantangan, rintangan, dan masalah dalam kehidupan ini, Tuhan bukakan jalan. Bagi sahabat seperjalanan yang sedang memohon berharap sesuatu, Tuhan akan kabulkan sesuai dengan waktu, rencana, dan kehendak-Mu. Biarlah kami ya Tuhan menjadi pribadi-pribadi yang tatkala berbuat kebaikan, meneladani kebaikan Allah. Tidak memakai konsep balas manusia, menuntut balas kebaikan, namun balas di dalam konsep Tuhan. Apa itu balas konsep Tuhan? Baik dan ikhlas. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan, tetap sehat, tetap semangat. Tuhan memberkati apapun yang engkau kerjakan di hari ini dan di hari-hari berikut. Tuhan memberkati. Shalom. Anda baru saja mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan Yesus memberkati.